Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta dan dijual lagi dengan harga 18.360.000. Tentukan keuntungan yang diperoleh Anto. Kita tentukan keuntungan terlebih dahulu, keuntungan. Nah, ini sama saja dengan harga jual, rumusnya ya, dikurang dengan harga beli. Nah, ini perlu diingat ya. Rumus mencari keuntungan. Sehingga keuntungan yang diperolehnya, harga jualnya adalah Rp18.360.000. 18.360.000 dikurang dengan harga beli 17 juta. Nah, ini berapa ini? 1.360.000. Nah, ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh Anto. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan persentase keuntungan, yang B, persentase, saya tulis gini ya, keuntungan. Ini rumusnya adalah keuntungan ya dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%, gitu ya. Nah, ini rumus juga nih, perlu diingat juga nih. Yang ini. Sehingga kita masukin angka yang diketahui di sini keuntungannya adalah Rp1.360.000 dibagi dengan harga beli, yaitu 17 juta ya. 17 juta dikali dengan 100%. Nah, ini boleh kita coret nolnya 3, ini juga. Nah, ini ada 1 nolnya, boleh coret 1. Dan ini 100 ya, dengan yang ini, yang 02. Nah, sehingga kita akan dapatkan 136 bagi 17, yaitu 8%. Jadi persentase keuntungannya adalah 8%. Ya. Jadi yang perlu kita ingat adalah rumus keuntungan, yaitu harga jual dikurang harga beli. Kemudian kalau untuk menentukan persentase keuntungannya, berapa besar keuntungan dibagi dengan harga beli kali 100%. Nah, sekarang contoh soal kedua tentang kerugian. Pak Budi membeli mobil dengan harga 125 juta. Mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 120 juta. Tentukan kerugian yang dialami Pak Budi, kemudian yang B persentase kerugian. Kalau kita lihat di sini, harga belinya lebih mahal daripada harga jual. Tapi kalau untuk menentukan keuntungan seperti contoh yang pertama tadi, harga belinya lebih kecil atau lebih murah daripada harga jual. Nah, kalau harga jualnya lebih kecil dari harga beli, nah berarti ini disebut dengan mendapat kerugian ya. Nah, sekarang kita jawab soal yang A. Yang A, kerugian. Ini rumusnya adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Ini rumus ya. Oh, nggak kelihatan. Saya tulis ulang yang A. Kerugian ini sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual. Harga belinya adalah 125 juta ya. Dikurang dengan 120 juta. Nah, 125 juta dikurang 120 adalah 5 juta.
Ya, jadi kerugiannya adalah 5 juta. Nah, kemudian kita akan tentukan persentase kerugian. Besarnya kerugian dibagi dengan harga beli dikali 100%. Ini juga perlu diingat ya. Nah, tinggal kita masukin angka yang sudah kita dapatkan, kerugiannya adalah 5 juta, dibagi dengan harga beli 125 juta. Ya kan? Dikali dengan 100%. Kemudian nolnya kita coret 6 buah di sini ya. Ini juga. Jadi 5 dikali 100% adalah 500% dibagi 125. Dapatnya adalah 4%. Jadi kerugian atau persentase kerugiannya adalah sebesar 4%. Soal selanjutnya, seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga, kita tulis yang diketahui, harga jual, ini 126.000. Jika dari harga tersebut, pedagang mendapatkan keuntungan 5%. Persentase keuntungan ini sama dengan 5%. Tentukan harga pembelian barang yang ditanya, harga beli. Nah, kita bisa mencari harga beli dari rumus persentase keuntungan. Persentase keuntungan ini sama dengan tadi keuntungan, ya kan? Dibagi dengan harga beli. Dikali dengan 100%. Nah, keuntungan ini, persentase keuntungan, tadi keuntungan adalah harga jual, ya kan? Dikurang dengan harga beli. Dibagi dengan harga beli. Ini tetap ya. Yang kita ubah keuntungan. Besarnya keuntungan itu kan harga jual dikurang harga beli. Dibagi dengan harga beli di sini. Dikali dengan 100%. Jadi, persentase keuntungannya adalah 5%. Sama dengan harga jual. Nah, 126.000. Dikurang dengan harga beli. Nah, saya misalkan harga beli di sini biar gampang. X aja ya. Dikurang X per X. Dikali dengan 100%. Nah, persen di sini boleh dicoret. Ini persen. Dan 5 dibagi 100 pun boleh. Ya kan? Kalau 5 dibagi 5, ini kan 1 ya. Nah, 100 bagi 5 adalah 20. Ya kan? Nah, ini kita kali silang ke sini. 1 dikali X adalah X. Sama dengan 126.000 dikurang X dikali dengan 20. Nah, kemudian ini kita kalikan yang 20 ini ke masing-masing di sini. Jadi X sama dengan 126.000 kali 20 adalah 2.520.000. Dikurang yang di sini, min X kali 20 adalah min 20X. Nah, min 20X kita pindahkan ke sini, jadinya X. Karena di sini negatif, pindah ruas jadi positif. Ini tetap 2.520.000. Ya. Nah, kemudian X ditambah 2. Saya tulis di sini. X ditambah 20X adalah 21. X sama dengan 2.520.000. Atau X sama dengan 2.520.000 dibagi dengan 21. Dapatnya adalah 120.000. Nah, inilah harga belinya. Sebesar Rp120.000.
Jelas ya? Atau kita bisa menggunakan rumus jadi untuk menentukan harga pembelian, yaitu kita misalkan tadi kan X ya. X sama dengan harga jual per persentase keuntungan ditambah 1. Nah, harga jualnya kan 126.000. Dibagi dengan persentase keuntungannya adalah 5%, ya kan? 5% ditambah 1. Jadi 126.000 dibagi dengan 5% itu adalah 5 per 100 atau 0,05. 0,05 tambah 1 sama dengan 126.000 dibagi dengan 1,05. Nah, ini hasilnya juga 120.000. Jadi hasilnya sama. Tapi ini harus ingat rumus ya, harga pembelian itu sama dengan harga jual dibagi dengan persentase keuntungan ditambah 1. Kemudian persennya dirubah ke bilangan seperti ini, bilangan desimal ya. Nah, ini saya stabilokan supaya lebih jelas ya. Dan ini perlu diingat ya, kalau ingin menggunakan rumus jadi. Atau menggunakan rumus ini juga boleh, tapi saya kira agak terlalu panjang. Jadi lebih baik menggunakan rumus yang jadi ini. Nah, X di sini adalah harga beli ya. Harga beli sama dengan harga jual per persentase keuntungan ditambah 1. Contoh soal lagi, Pak Jono menjual seekor sapi yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Jika sapi terjual 8.100.000 dan Pak Jono rugi 10%, tentukan harga sapi yang dibeli. Kita gunakan rumus jadi. Harga beli kita misalkan X. Jadi X sama dengan harga jual dibagi dengan 1 dikurang persentase kerugian. Persentase rugi. Ya, tadi kalau untuk yang dapat keuntungan, itu rumusnya ini. Persentase keuntungan ditambah 1 ya. Atau 1 ditambah persentase keuntungan. Nah, di sini 1 dikurang persentase rugi. Nah, ini perlu diingat ya, jangan terbalik. Oke. Nah, harga jualnya adalah 8.100.000 dibagi dengan 1 dikurang persentase rugi adalah 10%. Nah, 10% itu kita rubah ke bilangan desimal. Artinya kan 10 per 100. Ya kan? Ini coret nolnya. 1 per 10. 1 bagi 10 adalah 0,1. Jadi 8.100.000 dibagi dengan 1 dikurang 0,1. 8.100.000 dibagi dengan 1 dikurang 0,1 itu adalah 0,9. Sehingga akan kita dapatkan sebesar yang ini titik ya. Jadi gini, 8.100.000 dibagi dengan, nah supaya jadi 9 kita kali 10. Di sini kali 10 ya tambah nolnya 1. Ini kalau dikali 10, 0,9 dikali 10 adalah 9. Ya kan? Nah, 81 dibagi 9 adalah 9. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jadinya adalah 9 juta. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, ini ada soal latihannya. Soal pertama, kedua, dan ketiga. Soal pertama dan kedua ini khusus mencari keuntungan, tapi kita menentukan harga pembeliannya. Kemudian soal ketiga ini persentase kerugian, tapi kita lihat dulu bahwa dia membeli sepeda motor dengan harga 9,4 juta. Kemudian dia memperbaiki motor tersebut dengan biaya 200.000. Jadi harga pembeliannya itu adalah kita gabungkan atau kita jumlahkan antara harga belinya kemudian ditambah dengan biaya perbaikannya.
Kemudian dia menjual motor tersebut 7.200.000 ya. Karena harga jualnya lebih kecil dari harga beli, tentu dia mendapat kerugian. Gitu ya. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.